Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini merupakan minggu Advent pertama. Advent atau Adventus itu artinya kedatangan. Ya, kita bersyukur kita bukan hanya menantikan Natal, Tuhan Yesus datang yang pertama, tapi kita juga menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara-saudara, biarlah pada hari ini kita boleh bisa bersama-sama ya, hadir ibadah secara rutin, ya, bukan hanya menjelang Natal, tapi kita setiap hari, setiap minggu kita boleh beribadah dengan setia kepada Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya yaitu Allah menjadi hamba. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang mau datang menjadi manusia. Dan saat ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami. Kiranya firman-Mu boleh menegur dan bahkan menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang demikian besar. Biar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dan kami siap untuk mendengar, menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nats yang kita akan baca bukan hanya dari Filipi pasal 2 ayat 5-8. Itu adalah nats yang khusus, tetapi kita akan membaca mulai dari ayat 1-11. Tapi sebelum kita membaca, supaya kita punya gambaran tentang Filipi, saudara. Pada waktu Rasul Paulus di dalam perjalanan misi yang kedua, dia berada di satu tempat namanya Troas. Di Troas itu dia mendapatkan satu penglihatan, yaitu ada orang Makedonia. Di dalam penglihatan itu orang Makedonia itu orang Eropa, ya, yang paling dekat dengan Troas adalah di seberang lautan itu adalah kota Filipi. Dan kemudian orang Makedonia ini berseru demikian, saudara. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru. Berseru itu bukan hanya berbicara, saudara, tapi memanggil-manggil. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Wah, ini serius sekali, ya. Dan apa yang Rasul Paulus responi pada waktu itu? Lalu setelah dia berdiskusi dengan rekan-rekannya, mari kita menyeberang ke sana. Dari Asia ke Eropa. Saudara, itu adalah perjalanan pertama Rasul Paulus menuju ke daerah sana. Dan di Filipi itulah ada orang-orang yang diberitakan Injil dan menjadi percaya. Bertobat menerima Tuhan Yesus. Di antaranya Lydia, kepala penjara di Filipi. Kemudian berdirilah jemaat Filipi. Saudara, ketika jemaat Filipi berdiri, apa yang terjadi saudara? Jemaat ini sebetulnya jemaat yang sangat bagus. Jemaat yang bertumbuh dengan baik. Kalau saudara membaca di dalam surat Filipi, itu jemaat yang penuh sukacita, penuh kasih, ya, murah hati. Bahkan kemurahan hatinya itu untuk menolong Rasul Paulus ketika perjalanan misi dimanapun. Termasuk ketika berada di dalam penjara. Saudara, itulah jemaat Filipi. Tetapi di tengah-tengah perjalanan pertumbuhan jemaat, toh tetap ada pergumulan, ada masalah. Ada satu pergumulan, yaitu ada perselisihan antara Oidia dan Sintika. Saudara, mereka ini para pelayan di dalam jemaat itu. Dan mereka bertengkar, saudara. Dan itu sampai ke telinga Paulus. Dan itulah sebabnya Paulus menuliskan surat dan kita akan membacanya bersama. Saudara, LAI memberikan satu tema di dalam perikop itu, yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Mari kita membacanya, menyimaknya. Saudara. Ayat yang pertama dikatakan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Saudara, kata kasih diulang-ulang. Saudara. Kemudian ayat yang kedua, saudara, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih lagi. Saudara. Kemudian saudara, ayat yang ketiga,
tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini pun berkaitan dengan kasih. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, 4 ayat ini kalau dibandingkan dengan 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5, di situ jelas sekali bahwa kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kalau orang mencari pujian yang sia-sia, tidak rendah hati, itu tidak mengasihi. Ya. Di sini kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Maka di dalam ayat yang ketiga dikatakan apa? Tanpa mencari kepentingan sendiri. Diulang lagi di dalam ayat 4, memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saudara, ini sebetulnya berbicara tentang kasih. Kasih itu menjadi satu dasar untuk menyelesaikan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Inilah yang Rasul Paulus berikan. Dan ayat selanjutnya, saudara. Di dalam ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, 3 kata yang sangat penting. Mengosongkan diri, hamba atau doulos, dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ayat 7 ini nanti kita akan pelajari lebih dalam. Yang ayat yang ke-8, ia telah merendahkan dirinya ketika Yesus sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah yang Yesus Kristus lakukan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba sebagai doulos dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, 3 ayat ini ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, sangat indah. Ini adalah puisi, ya, dibuat seperti demikian. Tapi begitu indah dikatakan Allah yang maha tinggi. Beberapa penafsir, ya, termasuk Ralph Martin, itu melukiskan Allah yang demikian tinggi, kemudian turun. Dia mulai mengosongkan diri. Bukan hanya mengosongkan diri, dia turun menjadi hamba. Dan ketika menjadi hamba tidak menjadi malaikat. Malaikat itu hamba, melayani Tuhan. Tetapi dia memilih menjadi manusia, dia turun lagi. Dan sebagai manusia, mati. Dan matinya di atas kayu salib. Itu titik paling rendah. Kalau saudara membuat grafik atau anak tangga, ini adalah level paling terendah. Tetapi kemudian di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11 tadi dikatakan apa? Allah sangat meninggikan dia, mulai naik. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, naik lagi. Saudara. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, naik lagi. Lalu segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Saudara, ini seperti grafik yang paling dasar kemudian naik sampai tertinggi. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, kita akan kembali merenungkan ayat yang ke-7. Dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Atau kata kenosis ini, saudara. Mengosongkan dirinya sendiri, bukan mengosongkan diri orang lain. Kalau Ken Arok itu mengosongkan diri orang lain. Saudara. Tetapi kenosis adalah mengosongkan dirinya sendiri. Lalu mengambil rupa seorang hamba. Saudara, bagaimana sih mengosongkan dirinya, saudara? Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Yesus mengosongkan diri. Yaitu dia mengesampingkan kemuliaan. Dia mengesampingkan kedudukan. Dia mengesampingkan segala hak surgawi. Saudara nanti bisa baca ayat-ayat ini. Dia mengesampingkan penggunaan sifat-sifat ilahinya.
Dan bahkan dia yang kaya menjadi miskin. Ini bicara tentang kehormatan. Mari kita lihat kenapa dia mau mengosongkan dirinya, saudara. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya, dia masih sebagai Allah. Tidak mungkin dia akan bisa berubah menjadi hamba, apalagi menjadi manusia. Dia harus tanggalkan semua itu. Baru dia bisa turun ke dalam dunia untuk menjadi hamba dan menjadi manusia. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan mengambil rupa seorang hamba atau doulos, saudara. Saudara, ketika dikatakan demikian, mari kita lihat tadi di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Bagaimana Yesus mengambil rupa menjadi rupa seorang hamba atau doulos itu, maka saudara kita bisa melihat. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Apa artinya saudara? Saudara di sini bagaimana Allah yang maha tinggi mau menjadi hamba. Allah yang tinggi mau memiliki kedudukan yang paling rendah. Saudara, hamba atau doulos itu posisi yang paling rendah. Kalau hamba masih mendingan, tapi doulos budak, doulos itu bisa diterjemahkan hamba atau budak ya. Tapi saya lebih melihat kepada budak supaya lebih rendah. Itulah posisi yang diambil oleh Tuhan. Yang begitu tinggi tapi mau posisinya paling rendah, yaitu sebagai doulos atau sebagai budak. Saudara, di sini juga dikatakan yang kaya itu Yesus yang terhormat, tapi mau menjadi yang paling hina. Saudara, paling miskin. Miskin ini berarti di dalam dihina, tidak dihormati, tidak dihargai. Saudara, yang terhormat Allah kita, kalau kita nyanyi beri hormat, tetapi dia mengalami kemiskinan di dalam penghormatan. Saudara, untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Tapi saudara, dia bukan hanya sebagai hamba, tetapi ya Ebed Yahweh atau hamba Tuhan, hamba Allah, itu di dalam Yesaya dilukiskan sebagai hamba Tuhan yang menderita. Dia bukan hanya sekedar hamba, tapi dia adalah hamba yang menderita. Mari kita membaca ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Saudara, hamba Tuhan yang menderita. Budak menderita. Saudara, sudah biasa ya, hamba menderita atau budak menderita. Kalau Tuhan menderita itu jarang, saudara ya. Tapi budak, hamba, menderita. Saudara, pengalaman Rasul Yohanes ketika dia sudah mulai tua sebagai rasul. Tapi kemudian dia ditawan, dibuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos dia diperlakukan sebagai budak yang harus kerja rodi. Saudara. Budak itu kerja rodi. Tidak ada hak yang ada kewajiban. Hanya kerja. Saudara-saudara, sudah tua tapi harus kerja rodi. Maka di dalam Wahyu 1 ayat 9 dia mengatakan, aku Yohanes mengalami kesusahan. Saudara, ini dalam konteks dia diperlakukan sebagai budak. Ternyata bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Saudara. Seorang yang bernama Pendeta Samuel Lem pernah bercerita kepada kita, kepada kami. Beberapa orang dari GKI Kebayoran Baru. Atau pada waktu persekutuan, saya lupa. Dia mengatakan begini. Karena iman, dia melayani merintis gereja di bawah tanah, kemudian dia ditangkap oleh pemerintah, dan kemudian disuruh kerja rodi. Saudara. Diperlakukan sebagai budak. Kalau di sini masih enak ya, di dalam penjara itu masih ada bisa kerja printing,
bisa kerja keset, ya, menyulam dan yang lain. Tapi di sana dikerjakan di tambang. Sama seperti Rasul Yohanes. Rasul Yohanes juga kerjanya di pertambangan. Saudara. Nah ini Samuel Lamb yang bukan 2000 tahun yang lalu. Tapi ini hanya berapa puluh tahun, berapa dekade tahun ini. Masih diperlakukan seperti itu, kerja rodi. Tidak mau pemerintah hanya memberi makan. Tetapi harus kerja. Dan bahkan tidak diberi upah. Itu budak, saudara. Saudara, inilah yang kenapa Allah mau menjadi hamba, bahkan hamba yang menderita. Oleh karena kasihnya. Inilah kuncinya, saudara. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar. Saudara-saudara, Rasul Paulus dari awal ayat 1-4 menekankan tentang kasih. Mereka sudah mendapatkan kasih, hei engkau jemaat Filipi, engkau sudah mendapatkan kasih Tuhan yang demikian besar. Mari kita berdamai. Hai Odia dan Sintika. Saudara-saudara, apakah arti kata doulos di dalam Alkitab? Saudara? Di dalam Alkitab, kata doulos diterjemahkan 159 kali itu dengan kata hamba atau pelayan. Tetapi di dalam 4 ayat yang lain diterjemahkan sebagai budak. Misalkan dibandingkan begini, engkau adalah seorang budak, bukan orang merdeka. Budak selalu dikaitkan dengan merdeka. Karena budak tidak merdeka, tetapi engkau sudah dipanggil menjadi orang merdeka. Engkau bukan lagi budak. Saudara, nah surat-surat ini ingin menggambarkan bagaimana seorang budak itu begitu terbelenggu. Saudara-saudara, Kristus hamba. Allah mau menjadi hamba. Dan bahkan bagi saya bukan hanya sekedar hamba, dia adalah menjadi budak. Saudara, di dalam ensiklopedia International Standard Bible itu menceritakan bahwa seorang budak itu bisa dimiliki dengan berbagai macam cara. Yang pertama bisa kita membeli karena ada jual budak. Di pasar itu ada bukan cuma jual buah, tapi jual budak, saudara. Bukan jual ternak saja, jual budak. Mereka beli, pilih yang baik, yang sehat, yang kuat, yang masih muda. Saudara-saudara, bisa juga karena pertukaran. Atau mungkin karena nggak bisa bayar utang, maka dibayar dengan budak. Atau mungkin pemberian hadiah. Bukan hanya kado ulang tahun itu roti tart. Bisa saja kado ulang tahun itu budak. Saudara-saudara, bisa karena diculik, ditangkap, diculik, dijadikan budak. Atau mungkin karena budak itu melahirkan, maka yang dilahirkan pun langsung menjadi budak. Atau mungkin perang, tawanan perang itu menjadi budak. Bangsa Israel adalah bangsa yang pernah mengalami beberapa kali menjadi budak. Ketika di tanah Mesir menjadi budak. Ketika di Babel, ketika dikalahkan oleh Asyur, juga mereka ditawan sebagai budak, saudara-saudara. Budak adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi saudara, di dalam ensiklopedia ini ada satu istilah yang sangat indah. Voluntary surrender. Artinya ada satu penyerahan secara sukarela untuk menjadi budak. Saudara, Kristus itu seperti ini. Ketika Allah menyerahkan anaknya, mengutus anaknya dengan secara sungguh-sungguh dan bahkan diserahkannya sebagai hamba atau budak. Saudara, Kristus sendiri secara rela menerima status baru, bukan sebagai Allah yang maha tinggi, tetapi sebagai budak. Saudara-saudara, apa bedanya sih diterjemahkan sebagai pelayan atau hamba dan budak? Tentu beda. Pelayan itu sukarela dan budak itu tidak sukarela. Maka LAI sebetulnya menerjemahkan dengan kata hamba di dalam ayat tadi. Tapi saudara, sebetulnya nuansanya lebih kepada
Yesus juga rela menyerahkan dirinya. Setiap budak itu pasti pelayan. Tetapi tidak semua pelayan itu budak, saudara-saudara. Dan kenapa dia sebagai hamba atau doulos itu kemudian menjadi sama dengan manusia. Ini penting sekali. Kalau hanya sekedar hamba, malaikat itu hambanya Allah. Malaikat itu melayani Allah. Tetapi dia tidak bisa menggantikan manusia. Tidak bisa menggantikan dosa manusia dengan mati. Oleh sebab itu doktrin ini begitu penting sekali di dalam doktrin kristologi. Doktrin tentang Kristus, kristologi itu penting sekali. Bagaimana Allah menjadi manusia. Inilah dua natur. Natur Allah, tapi juga natur manusia. 100% Allah, 100% manusia. Saudara-saudara, kenapa dia mau menjadi sama dengan manusia? Inilah saudara rahasianya. Dia menjadi manusia. Dan kalau saya mengatakan manusia itu adalah manusia budak. Saudara. Bagaimana manusia budak pada waktu itu adalah merupakan milik tuannya. Bahkan secara legal, secara hukum itu tuannya ini diizinkan untuk bisa mengeksekusi hambanya atau budaknya. Mau dibunuh tidak dilarang oleh hukum, saudara-saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah ketika mengutus anaknya untuk dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudara, itulah Allah kita. Allah yang mengutus anaknya tapi untuk dijatuhi hukuman mati. Saudara, saya membaca satu artikel yang mengatakan budak itu boleh mengganti tuannya. Ketika tuannya dihukum, bahkan dieksekusi mati. Budak itu bisa membebaskan tuannya, dia yang menggantikan. Saudara, bukan hanya itu. Budak itu boleh dijual untuk membayar lunas hutang dari tuannya. Tuannya berhutang, tetapi ketika dia tidak bisa membayar, tidak bisa melunasi. Siapa yang melunasi? Adalah budaknya yang membayarkan itu. Saudara, dua hal ini, inilah yang dilakukan oleh Kristus. Dia menggantikan kita yang seharusnya kita mati, tapi dia yang dieksekusi mati. Seharusnya kita yang berhutang karena dosa dan dilunasi oleh Kristus melalui pencurahan darahnya. Saudara, itulah sebabnya ketika budak itu dijual 30 keping perak. Kemudian disalibkan, mati, bangkit. Saudara-saudara, itulah tempat yang paling rendah di dalam hidup manusia. Yesus Kristus. Karena dia akan mengganti tuannya. Siapakah tuannya, saudara? Tuannya adalah saudara dan saya orang berdosa. Yang seharusnya mati. Tapi diperlakukan seperti Tuhan. Seperti Tuhan yang harus diganti dengan kematian. Seperti Tuhan yang tidak bisa membayar hutang dosa itu, tapi dibayarkan lunas oleh Kristus, sang budak yang rela mati. Saudara-saudara, sebagai manusia budak, Yesus mati menggantikan kematian kita, manusia berdosa. Dia membayar lunas hutang dosa manusia untuk keselamatan jiwa manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam Roma 3 ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dan saya akan jelaskan. Mari kita baca bersama-sama. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara-saudara, Allah begitu murka dengan dosa manusia. Itulah kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani, orge. Apa artinya Allah murka, Allah marah besar, Allah. Kata orge juga bisa diterjemahkan sebagai penghukuman kekal. Penghukuman di dalam kematian kekal, yaitu neraka. Itu kata murka. Tetapi saudara, di sini dikatakan ada jalan pendamaian. Atau di dalam bahasa Inggrisnya propitiation. Itu
bahasa Indonesianya diterjemahkan propisiasi. Apa artinya propisiasi atau jalan pendamaian ini? Artinya Allah yang murka, tetapi Allah ada pengganti. Yang setimpal, yang sama, yang setara. Sehingga kemarahan Allah, murka Allah itu reda. Lalu berdamai. Karena ada pengganti yang setimpal. Saudara, siapa yang menyediakan pengganti itu? Allah sendiri. Itulah sebabnya dikatakan Kristus Yesus ditentukan Allah. Menjadi jalan pendamaian. Itulah pengganti yang setimpal dengan dosa seluruh manusia. Allah yang murka yang harusnya kita mendapatkan hukuman kekal di dalam neraka. Tetapi kemudian diampuni dosanya. Didamaikan. Inilah jalan pendamaian itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa benar. Inilah tuntutan keadilan Allah yang bisa dipuaskan melalui kematian Kristus. Dia mengganti, dia membayar lunas. Saudara-saudara, itulah jalan pendamaian karena iman, bukan karena perbuatan. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah jalan pendamaian itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan apa? Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dialah satu-satunya jalan pendamaian itu yang sudah ditentukan Allah. Tidak ada di dalam dunia ini yang ditentukan lagi untuk menjadi jalan pendamaian itu. Tidak ada, saudara. Hanya satu. Di dalam Dia. Bahkan dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara mau cari di benua manapun. Tidak ada, saudara. Jalan keselamatan itu. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Kecuali Dia, Allah, yang datang ke dalam dunia. Menjadi hamba, menjadi budak, menjadi manusia. Supaya Dia bisa mati. Menggantikan kita yang harusnya mati. Saudara-saudara, itulah kematian hukuman yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai jalan perdamaian. Saudara, itulah sebabnya kita harus meresponi panggilan ini. Supaya kita sungguh-sungguh percaya. Supaya kita sungguh-sungguh menerima Dia. Sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi. Karena hanya satu-satunya di dalam dunia ini. Tidak ada yang lain. Saudara-saudara, supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Setelah kita diselamatkan. Maukah saudara? Maukah saudara dan saya bertobat? Sungguh-sungguh mau percaya. Sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kita. Maukah kita diperdamaikan dengan Allah kita? Saudara, Yesus Kristus adalah hamba yang melayani pendamaian itu. Dia yang sudah ditentukan. Dialah jalan pendamaian. Dan itulah sebabnya Dia datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, Dia adalah hamba yang melayani dengan rendah hati. Dan rela berkorban dalam pelayanan pendamaian. Saudara-saudara, inilah sebabnya ketika Dia berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ayat ini bukan melayani sekedar melayani cuci basuh kaki, bukan. Kata melayani di sini untuk menunjukkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu artinya Dia melayani di dalam pelayanan pendamaian. Saudara, pelayanan pendamaian yang dilakukan Kristus itu begitu penting untuk hidup kekal bagi setiap kita. Tanpa itu saudara, kita hanya akan hidup di bawah kutuk di dalam penghakiman. Saudara-saudara, dan ini nasihat saudara sebetulnya diberikan kepada Euodia dan Syntyche. Hai Euodia dan Syntyche, engkau bertengkar, engkau berselisih. Lihatlah kepada Kristus. Dialah yang sudah datang ke dalam dunia. Dialah yang dipakai untuk mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Saudara-saudara, untuk itu Dia minta Sunsugos, rekan kerja
Paulus yang ada di Filipi, yang melayani jemaat di sana. Mari Sungguh bantu orang yang sedang berselisih ini supaya mereka berdamai, saudara. Saudara-saudara, ini penting sekali. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bahkan ketika kita beribadah, mau kasih persembahan, sebelum kasih persembahan kalau masih belum berdamai, berdamai dulu, saudara. Perdamaian itu begitu penting, saudara. Maukah kita mendapatkan perdamaian dari Allah, dari Yesus Kristus yang sudah ditentukan itu? Dan maukah kita bukan hanya diperdamaikan dengan Allah, tapi juga mendamaikan orang lain? Nah saudara, bagaimana caranya? Filipi tadi sangat indah, melukiskan Allah yang maha benar, Allah yang maha tinggi. Dia datang kepada orang berdosa. Artinya yang benar justru datang kepada yang salah. Hai Euodia dan Sintike. Paulus kalau boleh berkata, hai Euodia dan Sintike, saya tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi maukah engkau belajar dari Kristus? Yang benar itu datang kepada yang salah. Wah mana mungkin. Mungkin Euodia bilang, dia yang salah, masa saya yang suruh datang? Tidak mungkin. Sebaliknya, kalau dia yang salah, mau gak dia datang? Saudara, ini penting. Saudara. Untuk bisa berdamai, ada yang mau datang. Kristus datang. Dia yang benar. Dia datang kepada orang berdosa. Supaya kita bisa dibawa kepada Allah. Saudara, apakah perdamaian itu menunggu nanti ketika kita meninggal, kita masuk surga? Bukan, saudara. Maksud dari firman ini adalah ketika engkau, Tuhan datang kepadamu, membawa engkau kepada Allah. Itu artinya engkau bisa berelasi. Engkau bisa bersekutu, engkau bisa beribadah, engkau bisa berdoa kepada Tuhan. Itu adalah datang kepada Allah. Saudara. Engkau bisa memuji Tuhan, engkau bisa memuliakan Tuhan. Itu artinya engkau datang kepada Allah. Bukan nanti pada waktu kita sudah meninggal. Itu pasti. Tetapi sekarang saudara pun, kalau Tuhan datang kepada engkau, engkau akan dibawa kepada Allah. Supaya engkau bisa punya relasi, punya persekutuan. Saudara-saudara, Natal ini adalah dalam rangka memperingati Sang Raja Damai. Sang Raja Damai yang datang. Saudara-saudara, marilah di bulan ini kita membiasakan diri. Di bulan Natal ini. Dengan kasih, dengan kerendahan hati, dengan pengorbanan. Saudara, kita mau melayani dan hidup dalam perdamaian. Sebagai satu tubuh Kristus. Saudara-saudara, maukah kita membudayakan? Tiap 1 tahun sekali minimal. Kalau masih ada yang belum beres. Saya rindu Natal itu juga diperlakukan sama seperti tetangga kita. 1 tahun sekali silaturahmi. Saling memaafkan satu terhadap yang lain. Maukah kita di dalam bulan Natal ini kita mengkoreksi kalau ada yang masih bersalah, ada yang belum bisa diampuni. Maukah kita berdamai? Apakah kita menumpuk dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Bahkan sampai Tuhan memanggil kita. Saudara-saudara, kita membawa damai dalam dunia ini. Agar hidup kita sejahtera, sukacita dan bahagia. Saudara, Paulus sebetulnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 tadi, dia mengatakan satu kata yang sangat penting. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah engkau satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana supaya sukacita Rasul Paulus bisa sempurna? Yaitu dengan cara berdamai. Kalau Euodia dan Sintike engkau berdamai, maka sukacitaku lengkap. Saudara, sukacita kita hilang ketika kita ada musuh. Ketika kita tidak berdamai dengan siapapun. Sukacita kita hilang. Saudara, sukacita itu merupakan hal yang sangat penting. Kalau boleh saya katakan begini, saudara.
Di dalam Alkitab ini, intinya adalah bagaimana Allah yang murka, Allah yang mengatakan akan menghakimi, akan menghukum, tetapi diberikan jalan pendamaian di dalam Kristus Yesus. Itulah kasih Allah. Itulah inti Alkitab yang perlu kita beritakan. Dan ketika engkau mengalami itu, murka Allah disingkirkan, engkau berdamai dengan Allah, maka hatimu akan penuh sukacita dan engkau bahagia. Saudara-saudara, seringkali sukacita kita hilang, kebahagiaan kita hilang. Saudara, saya ketika menyaksikan ada satu gereja, orangnya semuanya sukacita, saudara. Bukan hanya pada waktu beribadah, pada waktu nyanyi. Di dalam kehidupan sehari-hari terlihat sekali. Orang-orangnya sukacita. Wah, saya mengatakan ini ciri gereja yang baik, gereja yang benar. Memang itulah kalau seorang sudah diperdamaikan oleh Kristus, hatinya akan meluap dengan sukacita. Saudara, maukah saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah? Sudahkah kita diperdamaikan dengan Allah? Di dalam Yesus Kristus, satu-satunya cara yang ditentukan oleh Allah, yaitu dia harus mati, menggantikan manusia yang berdosa. Supaya manusia tidak perlu mati. Bahkan kita yang miskin oleh karena dosa kita, yang dihina, yang tidak terhormat, boleh menjadi kaya di dalam penghormatan. Ketika Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, itu adalah penghormatan yang paling tinggi yang Tuhan berikan kepada manusia berdosa yang diampuni dosanya. Siapakah yang berkata, Tuhan, saya mau diperdamaikan dengan Engkau. Saya yang harusnya adalah orang berdosa yang harusnya mati. Tapi hari ini Tuhan memanggil saya untuk diperdamaikan dengan Allah. Maukah saudara? Mari kita tundukkan kepala. Siapa yang berkata di dalam hati, Tuhan, di dalam Natal ini saya mulai mengerti bahwa Engkau datang ke dalam dunia, mau menjadi hamba, hamba yang budak, yang menjadi manusia, supaya bisa mati menggantikan kami yang berdosa. Bahkan membayar lunas hutang dosa kami dengan darah-Mu. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau percaya kepadamu. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadiku. Mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Siapa yang berkata, Tuhan saya mau. Silakan acungkan tangan saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Silakan siapa yang berkata, Tuhan saya mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Mau diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, bagi saudara yang sudah percaya, yang sudah, puji Tuhan, bagi saudara yang sudah percaya dan masih punya seteru dengan siapapun, firman Tuhan sudah diberitakan. Mungkin saudara berkata, Tuhan saya mau juga diperdamaikan dengan sesama kami. Datanglah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti, memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang penuh kuasa dan firman yang hidup itu memeteraikan dalam hati kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan anugerah kasih Tuhan yang demikian besar. Dengan terus mau diperbudak oleh dosa. Ketika Tuhan mati menggantikan kami. Supaya kami boleh dibebaskan menjadi orang merdeka. Dan bukan budak dosa lagi. Tidak di bawah kuasa dosa lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah di dalam Natal ini kami sungguh-sungguh menyadari Engkau begitu mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara-saudara kita akan mempersiapkan